Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya para pendengar renungan melekat dalam Tuhan? Saya berharap saudara dan kita semua ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Hari ini saya ingin mengajak kekasih Kristus untuk terus semakin berakar dalam Tuhan agar iman kita bertumbuh dan bertambah kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah pada hari ini di mana Engkau kembali berfirman melalui renungan ini Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan merupakan isi hatimu untuk kami semua Tuhan, sehingga dapat memperbaharui hati, pikiran, bahkan tindakan kami yang searah dengan firman-Mu. Saat ini kami buka dan kami siapkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema semakin berakar. Firman Tuhan terdapat dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7, demikian firman-Nya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam konteks pertumbuhan rohani kita menuju kedewasaan yang serupa Kristus, Paulus menunjukkan bagaimana proses menuju kedewasaan rohani di dalam nasihatnya kepada jemaat di Kolose. Paulus berkata bahwa jemaat di Kolose telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, agar selanjutnya dapat bertumbuh dan berbuah, mereka perlu hidup tetap di dalam Kristus. Hidup tetap di dalam Kristus artinya orang yang berjalan bersama Yesus dalam suatu proses secara berulang sehingga menjadi semakin berakar di dalam Dia. Kita sebagai orang benar diumpamakan seperti pohon kurma atau pohon aras dari Libanon. Dalam Mazmur 92 ayat 12, orang benar yang bertunas seperti pohon kurma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon kurma menggambarkan hakikat orang percaya, yakni kekuatan, kesetiaan, dan kebaikan. Sedangkan pohon aras Libanon melukiskan suatu kebenaran, kekuatan, keindahan, dan kemuliaan Kristus. Pohon kurma tumbuh dengan bertunas. Secara alami, tunas pohon kurma tidak segera tumbuh ke atas jika akarnya belum kuat. Itulah sebabnya ketika seorang ingin menanam biji kurma, biasanya ia menindihnya dengan batu. Penindihan dengan batu dimaksudkan supaya akarnya semakin masuk jauh ke dalam tanah sehingga mencapai kedalaman tanah yang gembur dan berair. Apabila akar pohon kurma itu semakin masuk jauh ke dalam tanah, maka akar pohon kurma itu kian kuat dan semakin kuat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pohon kurma. Pohon kurma akan kuat dalam menghadapi panas teriknya padang gurun dan angin badai apapun karena pohon tersebut memiliki akar yang kuat. Kekasih, hendaknya sebagai orang benar kita harus semakin berakar sehingga mengalami kehidupan yang akan terus bertunas dan bertumbuh seperti pohon kurma. Demikian juga orang benar digambarkan akan tumbuh subur seperti pohon aras di pegunungan Libanon. Orang benar yang bertunas, berakar, bertumbuh tinggi, tegap, kuat, setia, dan berbuat banyak kebaikan dan kebajikan. Orang benar akan memelihara, menjaga, dan menjalani jalan hidupnya sesuai dengan kasih, kebenaran, kekuatan, dan kemuliaan Kristus. Orang benar akan senantiasa menjaga hidupnya berada dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang benar akan menjaga kedekatan hubungannya yang intim, lebih intim dan sangat intim dengan Tuhan. Ia akan selalu setia dan rindu beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, dan memuliakan Tuhan. Ia akan terus setia dan rindu menyembah, memberi persembahan, dan melayani Tuhan di mana saja dan kapan saja. Mari, hendaknya kita semakin berakar dalam Tuhan. Karena semakin kita berakar kuat dalam Tuhan, maka keimanan dan kerohanian kita pun semakin bertahan saat menghadapi badai hidup. Kekasih Kristus, kita mengatakan bahwa kita orang benar, berarti kita seharusnya menjadi orang yang tertanam dengan benar, di mana hidupnya semakin beriman dan berakar dalam firman Tuhan. Berakar dalam firman sangat berfungsi bagi kehidupan rohani kita.
Berakar dalam firman juga menjadi pondasi hidup yang membuat rohani kita kuat. Dan saat kita berakar di dalam firman, dapat berfungsi sebagai alat penghisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 31-32 mengingatkan kita, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Penting sekali bagi kita sebagai orang benar semakin berakar. Sudahkah kita menjadi orang benar yang semakin berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah seperti pohon kurma atau tumbuh subur seperti pohon aras Libanon? Sudahkah kita menjadi orang benar yang aktif dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam pelayanan dan bekerja di ladang Tuhan yang semakin berakar, bertunas, bertumbuh, berkembang, dan berbuah menyenangkan hati Tuhan? Bila sudah, hendaknya kita berbahagia karena Tuhan yang kita imani dan sembah telah menyediakan upah besar di kerajaan surga. Berbahagialah dari masih muda sampai pada masa tua seperti sekarang ini kita tetap berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab setiap aspek kehidupan kita, rohani, jiwani, jasmani, pernikahan, keluarga, keuangan, usaha, dan sebagainya perlu dibangun di atas Kristus. Dibangun di atas Kristus artinya membawa setiap aspek kehidupan kita agar berpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Dengan demikian, setiap aspek kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Kristus dan otomatis berbuah-buah lebat bagi kepentingan kerajaan Allah. Maka orang yang kehidupannya yang berpusat pada Kristus dan kerajaan Allah, kehidupannya menjadi kuat dan tak tergoncangkan. Jadi semakin berakar dalam firman dan dibangun di atas Kristus akan membuat kita semakin teguh dan terus bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan, sehingga kita menjadi semakin matang atau semakin dewasa di dalam Kristus. Untuk itu, jadilah kita semakin berakar dalam Tuhan agar dapat menghadapi badai permasalahan apapun di dalam hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sungguh sangat memberkati kehidupan rohani kami, sehingga kami dibawa untuk semakin tertanam di dalam Engkau, sehingga kami menghasilkan akar-akar rohani yang semakin kuat, dan bahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus semakin bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan, di mana di dalamnya kami dapat dibangun di atas Kristus. Artinya kami dapat membawa setiap aspek kehidupan kami agar berpusat kepada Kristus, bukan pada diri kami sendiri, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menegur dan memperbaharui rohani kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,